sebutkan candang pinggan yang kedua kali, fight. Pakai F, jangan pakai P. Kalau candang pinggan yang ketiga itu win. Apa? Apa artinya? Keren banget. Ini soalnya dalam rangka ulang tahun gitu loh. Jadi aku nggak mau serius-serius deh. Nah, oke, candang pinggan satu kali, candang pinggan kedua kali, candang pinggan ketiga kali. Oh, keren. Itu tadi baru latihan. Sekarang serius nih. Candang pinggan. Anak kamu yes baik, awal saja keras. Ben gue. Yes, baik. Sekarang gambaran tentang tasawuf. Cerita belah kan gampang ya? Oke. Pasti pernah dengar dalam sejarah, ya. Itu dalam sejarah ada itu Harun ar-Rasyid di masa Abbasiyah. Dalam sejarah. Tapi ana hiji imam arane Imam Al-Bahlul. Pernah dengar? Pernah, karena ente kalau melihat sesuatu yang jelek, bahlul ente. Padahal nggak boleh tuh. Sekarang sudah tahu ya, di malam ulang tahun ini Al-Bahlul itu adalah nama seorang imam. Pada suatu hari Harun ar-Rasyid keluar dari istana naik kuda. Koprak, pelan-pelan. Namanya juga lagi healing, lagi halan. Jadi pelan-pelan. Lewatlah kuburan. Di kuburan itu ada orang yang namanya Al-Bahlul. Imam Al-Bahlul. Berhenti itu Harun ar-Rasyid. Hei Bahlul, kenapa kamu berada di situ terus? Kapan kamu sembuh dari gilamu? Kamu cuma duduk aja di kuburan. Kapan warasmu? Langsung itu yang namanya Al-Bahlul naik ke pohon korma. Dari pohon korma dia langsung berteriak, "Hei Harun ar-Rasyid, kapan kamu mau sembuh dari gilamu? Kapan kira bakal waras?" Sama. Wah, kaget itu. Kok bisa ya? Kamu kenapa bisa bertanya seperti itu kepada saya? Saya bertanya pada kamu. Kamu yang gila. Kata Harun ar-Rasyid. Dijawablah sama Al-Bahlul. Jawabnya, "Ira Kang Edan, kamu yang gila." Terus saling tuduh. Kata Harun ar-Rasyid, "Kenapa kamu bisa tuduh aku orang gila? Kamu hanya ngurus istanamu. Kamu hanya urus semua yang ada, harta kekayaan di istanamu, termasuk tahta dan jabatan kamu. Sementara aku di sini sadar bahwa akhirnya siapapun akan masuk ke dalam kuburan ini. Kamu tidak pernah sadar itu. Jadi siapa yang gila? Aku atau kamu?" Kata Harun ar-Rasyid, "Kalau gitu pertanyaannya ya susah juga jawabnya ya. Ya kan? Karena yang benar memang Al-Bahlul bahwa suatu saat akan berada di kuburan." Itu akibat pertanyaan itu meneteslah air matanya. Kalau di emotikon kalian itu air matanya itu ngocor, ya kan? Nah, dalam cerita itu pun begitu, di mana Harun ar-Rasyid basah itu janggutnya dan udeng-udengnya, ya kan? Karena tersentuh hati. Maka kalimat terakhir, "Hei Bahlul, beri aku nasihat. Karena aku mengakui aku yang salah. Aku memang yang tergila-gila dengan harta kekayaan dan istana itu. Gak usah, aku tidak menasihati kamu, cuman aku kasih tahu, pegang saja kitabullah, selesai urusanmu. Pegang erat
Kitabullah atau Al-Qur'an. Terima kasih dan saya untuk membalas jasa Anda yang telah merubah pikiranku, hijrah dari pemikiran harta menjadi pikiran-pikiran masa depan yang akan abadi. Aku akan kasih apapun yang kamu minta. Kamu minta apa? Serius enggak nih? Kira-kira begitu ya? Serius, kata Harun Ar-Rasyid. Akan aku berikan dan semua ada di istana. Oke, kalau gitu aku minta 3 saja. Yang pertama aku minta, wahai Harun Ar-Rasyid, panjangkan umurku. Bisa nggak kira-kira jawabannya? Cuy, bisa nggak kira-kira memanjangkan umur? Kalau gitu minta yang lain dong. Oke, aku minta yang kedua. Hindarkan, halangi dan jauhkan malaikat pencabut nyawa untuk datang kepadaku mencabut nyawaku. Kira-kira iso beli? Nah, ini sama nih. Wah, kalau gitu nggak bisa. Oke, kalau gitu yang terakhir, yang ketiga. Aku minta pastikan bahwa aku masuk surga. Bisa? Nggak bisa lagi. Ente kalau gitu bukan siapa-siapa. Ente tidak ada kemampuan apapun. Aku nggak mau lagi sama kamu. Pulang sana kamu. Itu yang namanya Harun Ar-Rasyid sebagai seorang raja pada waktu itu. Naik kudanya ungklek, lemes karena ternyata tidak punya kekuatan apapun. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Quran, itu sentuhan adalah merupakan tuntutan, kalau menurut saya, tuntutan yang sifatnya itu eksplisit terhadap semua manusia agar membulatkan dirinya bahwa hanya Allah semata yang dibutuhkan oleh manusia, sekaligus mengharamkan secara implisit untuk memberikan hatinya setiap kaum manusia kepada harta benda, kepada dunia.